Beberapa waktu yang lalu saya diminta menjadi narasumber oleh sebuah instansi yang ketika saya hadir di sana sudah banyak pihak berkumpul, dan ternyata itu adalah sebuah forum untuk pembahasan sebuah proyek pengembangan sebuah sistem aplikasi. Ada pihak pemilik proyeknya, pihak pengguna proyeknya, pengguna sistemnya, ada pihak pengembang dari sistem aplikasi tersebut. Nah, pada forum tersebut, ketika pihak pengembang aplikasi itu mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dia bilang bahwa saya ini bingung ketika diminta untuk mengerjakan aplikasi ini. Saya diberikan dokumen kebutuhan tertentu kepada kami, yang kemudian ketika kami analisa dalam beberapa waktu berikutnya berubah lagi, kebutuhan itu berubah lagi, dan sampai itu berjalan beberapa kali, dan terakhir adalah dokumen yang diberikan kepada saya adalah dokumen ini. Dia ketika menunjukkan dokumen itu, saya gantian yang kaget, karena dokumen yang ditunjukkan itu adalah dokumen buatan saya, yang sebenarnya sama sekali bukan ditujukan untuk dokumen spesifikasi kebutuhan sistem, tapi dokumen itu adalah dokumen project feasibility study, ya. Sama sekali bukan project requirement gitu ya. Nah, saya menjadi paham, menangkap permasalahan yang diungkapkan oleh vendor pengembang itu, dan menurut saya ini memang sebuah permasalahan yang sangat sering terjadi dalam sebuah proyek pengembangan sistem, yaitu yang sering diistilahkan dengan requirement volatility. Requirement volatility itu apa? Requirement volatility itu sebenarnya adalah berubahnya kebutuhan, sering berubahnya kebutuhan sistem, ya, baik itu berupa penambahan, penghilangan, atau modifikasi yang terjadi di tengah-tengah siklus pengembangan aplikasi. Bayangkan ketika seseorang mau membangun atau membuat sesuatu, tapi kebutuhannya berubah-ubah terus, sehingga seringkali itu menyebabkan si pengembang harus mengerjakan ulang, sehingga waktunya membengkak, biaya membengkak, dan juga akan berpengaruh juga pada kualitas dari sistem yang dikembangkan itu. Nah, tapi ini juga dilema buat si pengembang. Kalau ditolak permintaan itu, sistem bisa menjadi nanti user tidak mau menggunakan atau tidak mau menerima hasil yang aplikasi pengembangan itu. Tapi kalau diterima, maka konsekuensi waktu, biaya, kualitas juga akan terdampak. Ini sebuah dilema yang seringkali bikin stres, ya, para pengembang dimanapun, saya kira. Nah, ini sebuah survei, sebuah studi yang dilakukan oleh Takurta dan Ahilman ini menyebutkan bahwa bagaimana project management area project management itu ada banyak. Kalau kita melihat di project management body of knowledge atau referensi yang lain, dan menurut studi ini, project scope management itu merupakan area yang paling berdampak kepada kesuksesan atau kegagalan project. Jadi ketika project scope management ini berjalan dengan sukses, maka kemungkinan besar project juga akan berjalan dengan sukses juga. Dan kalau gagal, maka resiko gagal project itu juga akan besar, di mana requirement volatility atau RV ini adalah bagian dari project scope management ini. Jadi RV ini atau requirement volatility itu dampaknya sangat signifikan terhadap project. Nah, faktor resikonya apa saja? Ini kan kita kalau mau menangani sebuah
sesuatu itu kita perlu tahu faktor resikonya apa saja. Nah, ini adalah di antara faktor resiko yang bisa menyebabkan, bisa menimbulkan requirement volatility itu. Yang pertama adalah kalau sistem itu adalah sistem informasi yang strategis. Ya, karena sifatnya strategis itu, maka biasanya unik. Karena unik dan tidak ada contoh di tempat lain, maka kadang user itu masih meraba-raba. Ini yang baiknya itu seperti apa sebenarnya sistem aplikasi yang mau dibuat itu. Jadi masih belum punya konsep yang firm gitu ya. Itu menyebabkan requirement volatilitas yang tinggi terhadap kebutuhan. Kemudian yang kedua biasanya juga kalau yang digunakan di dalam aplikasi itu atau sistem yang akan dikembangkan itu adalah teknologi yang relatif baru, yang belum banyak dikuasai oleh baik pengembangnya maupun yang lain. Ini juga menyebabkan seringkali di tengah jalan ada perubahan kebutuhan yang diakibatkan karena kekurangan penguasaan terhadap teknologi baru itu. Yang ketiga adalah pemahaman user dan atau si developernya itu sendiri kepada bisnisnya. Ada proses bisnis yang akomodir dalam sistem itu. Kemudian yang keempat adalah kurang pengalamannya developer dan user sekaligus terhadap teknologi maupun proses bisnisnya itu sekaligus. Kemudian yang bisa menyebabkan volatility dari requirement ini adalah juga kalau sistem itu besar dan kompleks, maka kemungkinan perubahan itu akan semakin besar juga. Beda kalau sistemnya kecil, kemungkinan perubahannya juga kecil. Kemudian yang berikutnya adalah ketika sistem itu melibatkan banyak pihak, organisasi, user yang menggunakan itu banyak, maka banyak orang, banyak mulut, banyak pendapat, banyak kepala bisa menyebabkan kebutuhan itu bisa berubah. Apalagi kalau nanti orangnya berganti, resiko terjadi perubahan permintaan itu akan besar juga. Kemudian kalau yang juga sering terjadi kalau tim proyeknya tidak stabil. Jadi misalnya project manajernya di tengah-tengah ganti atau sistem analisnya ganti. Ini bisa menyebabkan requirement berubah di tengah jalan. Kemudian yang juga sering terjadi juga kalau ada jadwal proyek yang dimanfaatkan. Ketika jadwal proyek dimanfaatkan, maka menyebabkan tuntutan untuk kebutuhan itu bisa berubah. Yang tadinya harusnya ini bisa dilaksanakan, bisa selesaikan dalam misalkan 5 bulan, ketika harus diselesaikan 3 bulan, ini bisa berubah. Kemudian perubahan-perubahan kebutuhan yang tidak esensial. Biasanya ini ketika user sudah melihat bentuknya aplikasi, baru kayak, saya kayaknya butuh ini bagus. Ini kalau diginiin bagus. Kalau ini ditambahin ini bagus. Nah, banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak esensial atau sering diistilahkan dengan nice to have itu menyebabkan requirement volatility jadi meninggi. Dan yang terakhir adalah kurangnya perencanaan dan ketidaktegasan dari pengambil keputusan. Jadi bagaimana pengambil keputusan project manager di kedua sisi itu bisa punya ketegasan komitmen terhadap kebutuhan yang disepakati di awal. Kalaupun ada perubahan, benar-benar ada kontrol yang kuat. Nah, itu akan menyebabkan requirement volatility atau tingkat ketidakstabilan requirement itu akan semakin meninggi. Nah, itu adalah faktor-faktor resikonya. Bagaimana mengelola faktor-faktor resiko itu, kita akan saksikan di lanjutan dari video ini.